Jadi di konten kali ini aku bakalan ngebahas tentang berapa gaji konten kreator di Kota Malang. Nah, sekedar informasi aja kalau konten ini itu berdasarkan pengalaman pribadi aku, jadi bukan berdasarkan data yang tertera di Google ataupun di Ketenagakerjaan Kota Malang ataupun dimanapun itu. Jadi ini berdasarkan benar-benar murni apa yang aku alamin, apa yang aku hadapi selama beberapa tahapan interview dan akhirnya sempat ngobrol tentang tawaran gaji sebagai seorang konten kreator di Kota Malang. Nah, jadi sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Yuk kita langsung aja. So guys, jadi di pembahasan kali ini aku bakalan bagi perusahaannya itu menjadi dua, yaitu perusahaan menengah ke atas dengan menengah ke bawah. Untuk range gaji masing-masing perusahaan itu berbeda ya guys. Jadi selama ini yang aku udah hadapi, aku pernah ngelamar di perusahaan yang notabene-nya dia menengah ke atas seperti perusahaan elektronik, dan menengah ke bawah seperti perusahaan-perusahaan atau UMKM fashion yang baru aja merintis gitu ya. Nah, pembahasan pertama adalah aku akan bahas tentang perusahaan menengah ke atas yang ada di Kota Malang. Selama ini dan sejauh ini dari pengalaman aku pribadi, aku pernah dipanggil interview di salah satu perusahaan elektronik yang ada di Kota Malang yang cukup terkenal dan sudah berdiri cukup lama. Jadi dia cukup terkenal ya guys. Kalian pasti tahu kalau aku sebutin, tapi ya udah gitu. Nah, di sana sebenarnya pada saat itu tuh mereka merekrut beberapa lowongan, yaitu termasuk e-commerce, terus kayak sosial media spesialis, sama apalagi satu gitu, pokoknya admin apa gitu. Jadi aku melamar sebagai sosial media spesialis. Nah, ada dua tahapan interview pada saat itu. Yang pertama itu bersama manajernya kalau nggak salah, jadi bawahan daripada yang punya perusahaan itu. Jadi kita diinterview kayak apa aja nih skill apa aja dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, pada saat tahapan wawancara, aku nggak banyak ditanya karena memang aku udah punya beberapa pengalaman di bidang sosial media. Dan akhirnya bapaknya tuh kayak percaya aja, oh mbaknya nih bisa. Sampai bapaknya tuh bilang, aku kayaknya nggak perlu banyak tanya ya sampean mbak sama sampean, karena aku lihat pengalaman sampean sudah cukup banyak. Dan jadi nanti langsung ke yang punya perusahaan aja gitu, ke atasan aja nanti ya. Tapi kalau boleh tahu, bapaknya tuh mulai nih negosiasi gaji. Kalau boleh tahu nih sampean range gajinya yang diinginkan tuh berapa, kata bapaknya begitu. Nah, karena sebelum aku melamar di perusahaan elektronik ini, aku sempat bekerja sebagai konten kreator di salah satu brand fashion sebelumnya. Aku udah tahu nih range gajiku di sekitaran 2 juta sampai 3 juta lah gitu. Nah, akhirnya aku bilang ke bapaknya, mungkin secara data, aku bilang kayak gitu tuh. Jadi secara data ya Pak, kisaran gaji seorang konten kreator sosial media atau enggak sosial media staff, sosial media spesialis, sosial media konten, pokoknya yang berkaitan dengan sosial media, melihat UMKM yang ada di Kota Malang, aku ngira-ngira nih tuh. Jadi aku agak bahasanya semi unformal udah semi formal tapi non formal gitulah, karena bapaknya juga enak kan dibawa ngobrol gitu. So aku bilang kayaknya di kisaran 2 juta sampai 2,2 juta sampai 2,5, aku bilang gitu. Karena perkiraanku kan di UMR-nya Kota Malang tuh di angka 3 juta 100 sampai 3 juta 2 gitu. Jadi aku ngasihnya kayak gitu karena aku ngerasa aku masih baru kan di dunia digital marketing dan sosial media. Nah, akhirnya bapaknya tuh oke. Ya udah. Habis itu bapaknya tuh bilang lagi, ya udah Mbak, besok kita akan umumkan siapa aja yang berhasil dan lolos ke tahap selanjutnya untuk interview bersama atasan kita. Nah, di sana baru fix ya berapa gaji dan lain sebagainya. Oke. Ternyata setelah seminggu menunggu aku keterima tuh, dipanggil sebagai sosial media spesialis itu. Setelah wawancara sama atasannya, ternyata range gaji yang dikasih itu melebihi perkiraanku. Yang aku kira range gaji konten kreator tuh ya di angka 2 juta sampai 2 juta 5. Ternyata oleh atasannya itu, si perusahaan itu dikasih gaji 2,8
juta, dan itu belum bonus dan juga uang transportasi kalau semisal aku bikin konten di luar dan lain sebagainya. Dan itu perkiraannya guys, kalau semisal kalian nih ngelamar kerjanya di salah satu perusahaan yang lumayan gede sebagai seorang konten kreator atau sosial media spesialis, range gaji kalian tuh di kisaran 2 juta sampai 3 juta. Tidak boleh di bawah itu guys ya. Jadi jangan sungkan untuk menawar gaji selama kalian punya skill. Kayak gitu ya. Nah, pengalamanku selanjutnya adalah aku telah bekerja sebagai seorang content creator di 2 brand fashion. Jadi pertama, aku pernah bekerja sebagai salah seorang content creator di brand fashion, tapi nggak bertahan lama, dan range gaji yang ditawarkan itu cukup lumayan unik ya. Jadi aku bilang di awal-awal itu aku belum punya pengalaman sama sekali. Aku seorang content creator yang benar-benar pemula, cuman ngandalin skill editing aku sama ngatur konten yang bener-bener dari YouTube. Aku tuh cuman bilang kayak gitu, dan aku nggak punya pengalaman di perusahaan-perusahaan besar dan lain sebagainya, dan nggak punya prestasi apapun gitu. Dan akhirnya bapak bosnya sama ibu bosnya tuh kayak paham, oh iya yang penting sampean mau belajar dengan skill yang aku punya, gitulah intinya ya. Nah, untuk tawaran gajinya, besoknya aku tuh diinformasikan bahwa aku keterima untuk mulai bekerja sebagai seorang content creator. Nah, tawaran gaji yang mereka mereka tawarkan ke aku tuh di kisaran gaji 1,8 sampai 2 juta. Jadi nggak lebih dari 2 juta ya guys. Jadi aku bilang dalam hatiku tapi ya, 1,8 ke kisaran 2 juta tuh lumayan gede menurut aku ya. Jadi penawarannya adalah di bulan pertama aku gajinya 1,8, di bulan kedua aku gajinya di 2 juta gitu, dengan tanpa pengalaman ya. UMKM kecil dengan tanpa pengalaman guys. Jadi kalian note-nya tuh di situ, poinnya di situ. Jadi artinya memang standarisasi gaji content creator itu di situ ya guys ya. Jadi di angka 1,8 sampai 2 juta untuk UMKM di bawah yang kelas menengah ke bawah gitu. Jadi yang baru-baru merintis itu gaji kalian di kisaran segitulah ya. Kalau untuk teman-teman yang ngeluh-ngeluh, Kak aku content creator tapi ngerjain desain grafis, ngerjain ini dan ngerjain itu, ya kalian maklumin aja. Maksudku kalian udah tahu nih perusahaan yang kalian masukin adalah perusahaan yang baru merintis. Ya resiko dari perusahaan merintis adalah kalian akan tetap multitasking dan banyak pekerjaan dalam satu posisi yang kalian kalian lamar gitu. Jadi ya gimana, pilihannya ada di kalian gitu. Nah, yang kedua adalah sekarang tempat aku kerja di brand fashion juga, aku juga ditawarkan gaji di kisaran 2 juta karena mereka mengakui bahwa mereka belum punya income yang terlalu besar untuk menggaji lebih daripada itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kalian udah tahu kan berapa kisaran gaji content creator yang ada di Kota Malang. Buat kalian semua yang mau melamar sebagai content creator atau social media spesialis atau yang sejenisnya lah, karena hari ini kan Malang lagi berkembangnya nih, lagi banyak banget merekrut social media spesialis, host live, kemudian digital marketing, kemudian content creator. Ini lagi berkembang banget. Jadi kisaran gaji untuk social media spesialis, social media staff, content creator dan lain sebagainya, kalian harus patokin standarnya, nggak boleh kurang dari 1,8 juta atau nggak boleh kurang dari 2 juta. Apalagi kalian yang udah punya pengalaman, kalian bisa tawar di angka 2,5 juta sampai 3 juta ya guys ya. Jadi seperti itu. So udah di akhir sesi, thank you banget udah nonton video aku sampai akhir. Thank you banget. Jadi buat kalian semua yang masih ada pertanyaan seputar sosial media, seputar konten kreator, seputar pembuatan konten, seputar pokoknya apapun yang berkaitan dengan sosial media, kalian bisa langsung taruh komen di bawah. Nanti bahkan aku bikin konten khusus menjawab komen-komenan kalian. Oke? Thank you banget for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.